Shalom saudaraku, marilah kita mengawali renungan hari ini dengan menaikkan pujian nomor 194 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi saya bacakan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar saya mau mengajukan dua pertanyaan iman kepada kita yang mendengarkan renungan ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa ada umat Kristen di dunia ini? Pertanyaan yang kedua, mengapa Allah menjadi manusia? Kedua pertanyaan itu jangan dan tidak boleh kita jawab dari sudut pandang manusia. Sebaiknya marilah kita menjawab kedua pertanyaan itu dari sudut pandang Tuhan. Mengapa ada umat Kristen di dunia ini? Jawabannya adalah karena Yesus sendiri yang membentuk itu. Dia memulai gerakannya dengan memilih dan mengangkat para muridnya. Dan sewaktu ia terangkat ke surga, dia berpesan kepada para muridnya agar melanjutkan gerakan itu dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pertanyaan kemudian yang tadi disebutkan, mengapa Allah menjadi manusia? Dari sudut pandang Allah, Allah sendiri yang membuat rencananya demikian. Dia datang dari surga menjadi manusia untuk menyelamatkan semua orang, semua ciptaan, baik orang yang berdosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menjadi manusia dan ketika umat Kristen ada di tengah-tengah dunia ini, semuanya itu bagian dari rancangan Allah untuk menyatakan keselamatan itu dan untuk memberikan keselamatan itu kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang percaya. Pandangan ini dan pemahaman ini, pengakuan iman ini sudah lama direnungkan oleh Paulus dalam dirinya sejak Yesus menangkap dia menjadi seorang Kristen. Dan ia pun mengajarkan hal yang dia imani itu kepada muridnya, kepada rekan kerjanya yang bernama Titus di dalam firman ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang tadi kita dengarkan, dari firman Tuhan yang tadi sudah kita terima, di mana tadi dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Firman ini mengajak kita agar bersama-sama melihat diri kita sebagai umat Kristen dan melihat kedatangan Allah di dalam diri Yesus dari sudut pandang Allah. Maka saudara-saudara, ketika kita menjalani setiap hari kehidupan kita,
Kita harus melihat hidup kita, diri kita dari sudut pandang Allah, bahwa Tuhan yang merencanakan kehadiran kita, keberadaan kita di tengah-tengah di mana kita berada, baik di dalam keluarga maupun di dunia ini. Kita sudah berada di dalam keluarga Kristus yang akan menerima keselamatan itu. Sekali di dalam Kristus, tetaplah di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus dan oleh Kristus itulah nyata karunia Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus terus merenungkan kasih karunia Allah di dalam dirinya. Dan kita tidak boleh membatasi kasih karunia Allah kepada yang lain. Karena di dalam Kristus semua orang, baik yang berdosa, berhak mendapat dan menerima keselamatan asal dia percaya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami puji dan muliakan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kasih-Mu adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih-Mu adalah kasih yang mengampuni. Kasih-Mu adalah kasih yang membawa kami menjadi umat yang baru di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang besar, atas kasih-Mu yang ajaib itu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan senantiasa hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.